Anda kembali di Anju Sore, pemirsa. Seorang juru parkir tewas setelah diserang oleh kelompok geng motor dengan senjata tajam. Aksi penyerangan terekam video amatir warga. Inilah video amatir yang beredar luas di media sosial saat komplotan pemuda diduga geng motor menyerang seorang tukang parkir di halaman salah satu swalayan di Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang tukang parkir karena sebelumnya tidak terima ditegur akibat suara knalpot yang bising. Akibat penyerangan ini, juru parkir tewas terkena 2 anak panah di dada dan punggung. Tak lama setelah kejadian, 11 anggota geng motor ditangkap di sejumlah lokasi. Anggota Resmo Polsek Rapocini kemudian langsung melakukan pengejaran di TKP. Dari TKP hasil penyelidikan anggota diketahui bahwa salah satu daripada tersangka ini telah dikenali oleh anggota kami, sehingga anggota kami melakukan pengembangan di Jalan Andi Jema dan berhasil menemukan sekelompok orang tersebut yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap sisa geng motor yang masih melarikan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pedangdut Ridho Roma kembali ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba. Ini kedua kalinya Ridho Roma tersangkut kasus narkoba setelah pada tahun 2017 sempat dipenjara karena kepemilikan sabu. Pedangdut Ridho Roma kembali terjerat kasus dugaan narkoba. Putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok di sebuah apartemen pada 4 Februari 2021 lalu dengan barang bukti 3 butir pil ekstasi. Berdasarkan tes urin, Ridho dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metafetamin. Kepada polisi, Ridho mengaku menggunakan narkoba saat menghadiri acara di Pulau Bali. Di hadapan media, Ridho meminta maaf karena kegagalannya dalam mengontrol adiksinya terhadap narkoba. Kepada rekan-rekan kerja, kepada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia, saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Ini kali kedua Ridho Roma terjerat kasus narkoba. Pada Maret 2017 lalu, Ridho Roma ditangkap polisi karena kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,76 gram. Ridho divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 10 bulan penjara. Usai menjalani hukuman, Ridho akhirnya bebas pada 25 Januari 2019. Namun terbit putusan kasasi yang memperberat hukuman Ridho menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Ridho pun menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani eksekusi di Rutan Salemba. Pada Januari 2020 lalu, Ridho akhirnya bebas. Ia mengakhiri masa hukumannya 2 bulan lebih cepat karena memenuhi kriteria untuk cuti bersyarat. Penyanyi dangdut ini seharusnya bebas pada 9 Maret 2020. Saat bebas dari penjara pada 8 Januari 2020 lalu, Ridho menyesali perbuatannya dan berjanji akan melepaskan diri dari jeratan narkoba. Udah sempat bicara sama papa untuk yang waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak pengen bikin papa sama mama nangis lagi gitu. Pada 4 Februari, Ridho kembali ditangkap polisi bersama 3 rekannya atas kepemilikan narkoba. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap bandar berinisial M yang menjual narkotika kepada Ridho Roma. Atas perbuatannya, Ridho terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Sigit Aryo, dan Tri Julianti, iNews melaporkan.
Kita ke informasi seputar banjir. Pemirsa, banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah, diantaranya Semarang. 8 kecamatan terendam banjir. Di Demak banjir belum juga surut sejak 5 Februari lalu dan di Pekalongan warga di pengungsian mulai berdesakan. Petugas gabungan dari Sabara, TNI, BPBD, dan relawan mengevakuasi puluhan warga korban banjir menggunakan perahu di Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas mengutamakan evakuasi lansia dan anak-anak untuk dibawa ke pengungsian. Intensitas hujan yang tinggi membuat Sungai Banger, Kalijoji, Sengkarang, dan Sragi meluap. Akibatnya ketinggian banjir meningkat. Warga yang sebelumnya masih bertahan di rumah kini terpaksa mengungsi. Banjir juga melanda 8 kecamatan di Semarang Bawah lantaran curah hujan memang cukup tinggi dan sungai tidak mampu menampungnya. Untuk penanganan sementara, Pemkot Semarang bersama warga dan relawan mendirikan dapur umum. Selain itu, untuk mengurangi banjir akan diefektifkan pompa-pompa air. Sedangkan untuk penanganan jangka panjang akan dilakukan penambahan pompa-pompa air di wilayah kota serta pembenahan drainase. Selain itu, normalisasi sejumlah alur sungai dan harapannya tol tanggul-tanggul laut yang dibangun pemerintah pusat segera sampai di wilayah kota Semarang. Kalau kapasitas hujan dihitung sekitar tahun 2013 yang lalu. Tapi dengan perkembangan iklim yang luar biasa, termasuk hari ini, kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah. Banjir setinggi lebih dari 1 meter juga merendam Panti Maunatul Mubarok di Desa Lengkong, Kecamatan Sayung, Demak yang terjadi sejak Jumat 5 Februari lalu. Ketinggian air terus meningkat seiring dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Lokasi banjir ini menjadi muara dari limpahan sejumlah sungai. Akibatnya, air berwarna hijau keruh karena tidak mengalir. Pihak pengelola panti sengaja belum mengungsi karena bukan persoalan mudah memindahkan 98 pasien gangguan jiwa dan 15 pasien yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Tadi malam sudah mulai parah dan sampai sekarang juga nambah terus. Sudah hampir 1 meter lebih. Tapi ada sebagian sudah 1 dada orang dewasa. Terus pasien ditempatkan di mana? Kalau sekarang tempatnya pasien alhamdulillah masih ada bangunnya yang bisa selamatkan. Selain 1 bangunan ini sudah semua kerendam air banjir. Jika hujan masih terus mengguyur, warga membutuhkan stok makanan, pakaian, dan beragam obat-obatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui penanganan banjir sejumlah daerah di Pantura, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Pak Ganjar, sejauh ini bagaimana penanganan banjir terutama di jalur pantai utara, Pak? Iya, untuk Kota Pekalongan, Pak Wali Kota menyampaikan kurang lebih masih ada 2.800-an pengungsi, yang di Kudus mungkin sekitar 100 sekian pengungsi lah. Terus kemudian yang di Semarang relatif tidak ada, hanya ada kemarin dilaporkan di masjid tapi sudah kembali lagi. Dapur-dapur umum disiapkan untuk membantu masyarakatnya, dan untuk yang pengerjaan secara teknis beberapa pompa kita coba hidupkan. Bahkan kemarin Pak Basuki datang ke Semarang, kita bicara juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mengoptimalkan seluruh pompa sekaligus menambah pompa-pompa portable begitu. Baik, Pak Ganjar, kemarin saya sempat melihat di sosial media Anda bahwa Anda sempat mengecek pompa di Kota Lama Semarang. Ternyata dari 3 pompa yang tersedia hanya 1 yang dijalankan karena alasan administratif. Sebenarnya ada masalah apa, Pak, hingga tidak semua pompa dijalankan ketika memang curah hujan tinggi? Ya, pekerjaan itu belum selesai, jadi belum diserahkan ke Pemkot. Dan ternyata setelah kita diskusi, pompa itu memang menyedot alur pembuangan air yang ada di Kota Lama, bahkan di sebelah Kota Lama. Sehingga ketika kemudian di beberapa area yang masih tergenang, saya bertanya,
Bagaimana menyurutkan air yang di ujung itu? Pak, pompanya ya yang ini. Loh, kenapa hanya satu yang dibuka begitu? Karena belum diserahkan, Pak. Apa urusannya dengan belum diserahkan dengan pompanya tidak dihidupkan? Nanti yang menanggung siapa? Lalu saya bilang ya menanggung saya. Setidaknya kalau nanti itu punya kota, pasti kota akan menanggung. Apa problemnya? Saya pikir membeli solar ternyata itu pakai listrik, maka langsung saya sampaikan, sudah kalau ini darurat, sekarang dihidupkan. Maka langsung dihidupkan dan selesai. Sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya karena problem administrasi. Mungkin mereka juga ragu. Sehingga harus ada jaminan dari pemerintah, maka kita hidupkan. Karena saya khawatir saja kalau potensi 3 pompa bisa hidup, tapi hanya dilakukan 1, kan kita akan menghadapi cuaca yang belum pasti. Bahkan BMKG mengingatkan hati-hati 4-7 hari ke depan kemungkinan masih akan seperti ini. Maka kalau kemudian genangannya tidak segera disedot, maka nanti ditambah curah hujan yang lebih tinggi lagi, maka genangannya akan lebih banyak lagi alias banjir lagi. Dan alhamdulillah ketika kemarin langsung disampaikan sampai dengan hari ini masih aman begitu, dan kondisi Kota Lama saat kami datang itu sudah kering sih. Pak Ganjar, untuk penanganan di Stasiun Tawang sejauh ini bagaimana? Apakah masih terendam atau sudah ada antisipasi dari pihak Anda? Iya, jadi kami datang bahkan dengan Pak Budi Karya, Pak Menhub, kami datang, saya 2 kali datang ke sana, pompanya jalan bagus, hanya pada saat kita melihat sistemnya, pompa itu membuang airnya ke depan, di depannya bisa ada reservoirnya, nah reservoirnya ini lagi diperbaiki juga. Maka ini menjadi satu sistem pembuangan yang jauh lebih panjang, jadi dibuang ke luar, terus kemudian jalan, dia airnya dipompa lagi sampai dibuang ke laut. Nah, saya melihat genangan yang muncul di Stasiun Tawang ternyata yang posisi di tengah. Posisi di tengah ini adalah bangunan heritage. Di bangunan heritage ini memang tidak bisa diapa-apakan. Maka posisinya yang persis di tengah itu cekungan. Yang samping-sampingnya kering sih, samping-sampingnya kering. Nah, artinya pada saat terjadi banjir disedot, langsung samping-sampingnya kering. Tapi yang di tengah ini tidak bisa. Maka kemarin kita minta untuk melakukan checking kenapa airnya bisa muncul. Indikasinya adalah ada air yang kembali muncul karena mereka berasal dari pembuangan air yang berada di bawah gedung itu. Dan itu kira-kira ada 20 pintu air, katup-katup yang dipakai untuk bak kontrol. Nah, ini kemungkinan keluar dari situ. Maka saya bilang kalau sudah seperti ini darurat saja, di-seal dulu aja biar tidak keluar sehingga bisa disedot. Nah, kemarin pompanya coba kita aktifkan dan stasiunnya tidak dijalankan sehingga seluruh kereta berhenti di stasiun Poncol, kemudian masyarakat yang naik kereta dibawa dengan bis pada stasiun berikutnya, mereka bisa melanjutkan perjalanan begitu. Jadi operasional stasiun saat ini masih belum 100% normal ya, Pak Ganjar? Untuk Tawang ditutup, maka pemberhentian ada di stasiun sebelahnya, stasiun Poncol. Kalau Bandara Ahmad Yani, apakah sudah beroperasi normal, Pak? Sudah, Bandara Ahmad Yani hanya sehari, paginya sudah bisa dipakai untuk take off. Dan kami datang ke sana mendampingi Pak Menteri Perhubungan, ada Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Udara, Angkasa Pura, semuanya komplit jadi satu, kita terjun bareng melihat kondisinya, dan ada 54 pompa air yang kemarin dihidupkan, maka mereka bisa nyedot dengan sangat cepat. Hanya memang ternyata muncul beberapa kondisi yang di luar dugaan kita. Burung banyak sekali dan ini membahayakan karena ternyata banyak cacing yang akhirnya pada saat kering itu ada di sekitar kiri kanan. Maka kita butuh alat teknis dan ternyata ada satu alat seperti getaran frekuensi dan lampu begitu untuk mengusir. Jadi itu yang akhirnya kita optimalkan agar bisa berjalan dan akhirnya alhamdulillah sehari itu ditutup, paginya sudah bisa dipakai untuk penerbangan lagi. Baik, Pak Ganjar, saat ini ada sejumlah warga yang terpaksa mengungsi karena memang rumahnya tergenang banjir. Untuk menjaga protokol kesehatan di pengungsian itu sangat sulit, Pak. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan? Ya, ini pertanyaan bagus. Maka yang menjadi perhatian kami adalah yang di Kota Pekalongan. Maka kami sudah menyampaikan kepada Pak Wali Kota, dalam hal situasi yang rumit dan sulit untuk dikendalikan, maka tenaga kesehatan harus disiapkan full di sana. Semuanya harus standby terus-menerus. Tapi dalam hal kemudian masih bisa direncanakan agar beberapa tempat untuk pengungsian bisa ditata, maka saya minta untuk mengikuti model-model pengungsian yang ada di sekitar Merapi.
baik yang ada di Magelang, Boyolali maupun Klaten, itu menghadapi erupsi Merapi, itu bentuk tempat pengungsiannya, Mbak, itu sudah ada pembatasnya. Jadi waktu itu saya komunikasi dengan teman-teman dari Jepang, kemudian dikasih contoh, bagus begitu, terus kemudian kita ambil kalau yang di Jepang pakai kardus, ini pakai multiplex, jadi lebih agak semi permanen. Sehingga dibuat kotak-kotak dan itu bisa digunakan untuk mengantisipasi di antara mereka tidak bertemu secara intens begitu. Alias satu keluarga dikelompokkan satu-satu dalam kotak-kotak yang ada di tempat pengungsian dan relatif lebih nyaman dan lebih private gitu. Baik, Pak Ganjar, ini banjir kita tahu mulai terjadi sejak hari Minggu kemarin. Itu bertepatan dengan program dari Pak Ganjar kemarin juga sempat kita wawancara dua hari Jateng di rumah saja. Kalau mungkin Pak Ganjar melihat juga di media sosial ada mungkin pertanyaan-pertanyaan tanda kutip nyeleneh begitu yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini sengaja dilakukan agar program Jawa Tengah di rumah aja, Jateng di rumah saja itu berhasil agar warga tetap di rumah karena banjir begitu. Tanggapan Anda, Pak Ganjar? Saya bukan dukun, jadi saya nggak bisa membuat hujan gitu. Oke, Pak Ganjar, sejauh ini memang Pantura, imbauan dari BMKG pun memang Pantura ini saat ini sedang rawan banjir. Sejauh ini penanganan di jalur Pantura seperti apa, Pak, untuk mencegah terputusnya transportasi, kemudian juga untuk mencegah air terlalu tinggi gitu, Pak, atau genangan yang terlalu lama? Iya, sebenarnya memang Pantura ini dari sisi karakternya cukup rawan, itu betul. Karena karakter di coastal areanya itu land subsidence-nya tinggi, penurunan muka buminya tinggi. Itu terjadi ada di Semarang, di Demak, sedikit di Batang, ada sedikit banyak di Kota Pekalongan, dan terus di pesisir itu. Maka kemudian intensitas bangunan, industri, terus kemudian tata ruang memang di sana ada problem. Nah inilah yang hari ini sepertinya kalau orang yang mengkritik saya menyampaikan, ya sudah akibat ini Anda panen banjir, betul. Dan ini memang terjadi masivitas pembangunan yang cukup tinggi yang ada di sana. Maka beberapa pekerjaan dilakukan. Yang di Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan dibuat tanggul dan ini belum selesai. Kementerian PUPR membantu kami dan ini masih berlanjut. Yang di Semarang penataannya khusus dan ini sudah berlangsung agak lama. Karena inisiatif dari Pemkot juga bagus begitu, itu ada kanal banjir barat, kanal banjir timur, terus ada beberapa sungai, Tenggang, Sungai Babon, terus Sungai Seringin yang itu sekarang sedang dalam perbaikan, khususnya Sungai Seringin, karena yang lain beberapa relatif sudah bagus. Beberapa kolam retensi dibuat dan ini sudah bermanfaat. Maka sebelum terjadinya cuaca ekstrim, beberapa kali hujan kita masih bisa mengendalikan. Tapi yang ini tidak. Yang ini tidak. Maka kemudian kami komunikasi dengan Pak Basuki, dengan Putri Gurita dari BMKG, kami mencoba ingin tahu ilmunya, data sainsnya terkait dengan curah hujan, untuk kita selamatkan manusianya dulu. Nah ini penting untuk kita bisa lakukan pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat. Tapi pekerjaan ini sekarang masih berjalan terus, Mbak. Baik, Pak Ganjar, kemarin kami sempat mewawancari pengamat tata kota, Kang Yayat Supriyatna, yang mengatakan sebenarnya sistem pencegahan banjir di Semarang ini sudah cukup baik. Sudah ada kanalisasi, kemudian pompa-pompa yang ditempatkan di beberapa wilayah yang memang langganan banjir. Tapi mengapa di tahun ini banjirnya sangat meluas, bahkan sampai ke bandara, Pak? Iya, kapasitasnya masih kurang. Jadi kami sudah hitung-hitung dengan kawan-kawan Balai Besar Wilayah Sungai kemarin, kenapa pompanya nggak kuat gitu ya, nggak bisa menampung atau nyedot. Coba disedot sekarang, hidupin semuanya. Ada dua tantangan, Pak. Satu, kapasitas dari hujan yang cukup tinggi, nampaknya kita kurang. Oke, kalau gitu tambahi pompa portable, itu yang kemudian kami minta. Tantangan kedua, Pak Ganjar, ada rob. Nah, sehingga lautnya itu ketika kita mau buang ke sana, ada tendangan balik karena tempatnya tinggi. Itulah yang saya katakan tadi, beberapa pekerjaan yang belum tuntas, maka membuat manajemen airnya ini kondisinya menjadi tidak terkelola dengan baik dan kemudian melebar ke banyak tempat yang lain gitu. Baik, kita harapkan banjir segera surut dan penanganan dari pihak Anda juga terus maksimal. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Selamat sore Pak Ganjar.